bahwa Umi Hanan ini mempunyai anak tiri 8. Sedangkan anak tiri ini adalah anak dari Abuya sama istrinya orang Saudi. Dan sementara Umi Hanan itu adalah orang Indonesia. Gimana untuk kehidupannya sehari-hari? Oh, Langsung aja ke Umi Hanan oke ya, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau mau tahu kisah saya bersama anak tiri itu seperti apa dan gimana gitu ya, kita sehari-harinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arif Maci. Apa kabar sahabatku? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya berada di rumah Umi Hanan. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like and subscribe videonya Arif Maci agar Arif Maci terus semangat untuk bikin videonya. Dan di video ini saya akan berbincang-bincang dengan Umi Hanan yang dengar-dengar Umi Hanan ini mempunyai anak tiri 8. Bahkan di kehidupannya sekarang dia mempunyai anak tiri 8 sahabatku. Jadi gimana sih ceritanya? Kan Umi Hanan ini adalah seorang Indonesia. Dan anak-anak tirinya itu adalah orang Arab. Tapi saya langsung ke orangnya aja. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Nah, Umi Hanan dengar bahwa Umi Hanan ini mempunyai anak tiri 8. Sedangkan anak tiri ini adalah anak dari Abuya sama istrinya orang Saudi. Dan sementara Umi Hanan itu adalah orang Indonesia. Gimana untuk kehidupannya sehari-hari? Oh, langsung aja ke Umi Hanan. Oke ya, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau mau tahu kisah saya bersama anak tiri itu seperti apa dan gimana gitu ya, kita sehari-harinya itu. Iya. Ya, begini, kalau anak tiri itu ya kalau diceritakan dari awalnya siapa sih yang mau punya ibu tiri gitu. Benar ya sekali, iya. Tapi kan yang nama sudah jodoh itu cuman Allah yang menentukan gitu. Jadi aku sama anak tiri itu yang pertama itu dia itu juga semuanya itu nggak suka sekali gitu. Tapi aku dengan sabar aja, dia mulut hanya berdoa meminta sama Allah itu aja. Saya nggak pernah untuk ataupun bercerita sama keluarga saya gini gitu tuh nggak pernah, alhamdulillah gitu. Oh iya. Iya, jadi sehari-hari ya pertama sama anak tiri itu yang tadinya anak tiri itu dia ya nggak seneng inilah itulah, saya selalu menghadapinya dengan sabar, sabar dan tidak ada batas kesabaran saya. Alhamdulillah. Membuahkan hasil, di waktu saya kesabaran saya itu sekarang alhamdulillah saya bisa memetiknya dan menikmatinya, alhamdulillah gitu. Iya, benar sekali. Iya. Terus ya anak tiri saya sekarang masya Allah, misalnya dia kalau minta apa-apa sama si babah ya, iya, sampai pun ibu yang tua mengatakan mustahil bapak kamu ngasih gitu. Tapi anak tiri itu ngadu ke saya gitu. Oh, iya, katanya Umi Hanan coba sih bujuk abuya saya. Terus kok saya harus yang berbujuk, sedangkan saya kan cuma istrinya, kamu anaknya, kata saya. Iya. Terus ya bantu gitu. Udah misalnya dia sekali 2 kali minta sama buyahnya nggak dikasih. Setahu saya dulu anak tiri saya masya Allah dia itu minta mobil. Minta mobil itu gimana respon Abuya disampaikan sama Umi Hanan? Iya. Respon abuyahnya nanti katanya kalau dia itu udah kamu diem aja gitu. Iya, kata saya gitu. Sampai ibunya yang tua juga katanya itu enggak lah, abuyahnya mau nggak bakalan ngasih gitu. Iya. Terus anak tiriku itu terus dibujuk si babah juga nggak mau sama sekali gitu. Kamu itu udah besar gitu, biar kamu cari sendiri, biar mandiri gitu. Iya.
Ya anak itu terus ya ke saya misalnya itu ya untuk ayo Umi Hanan katanya gimana, ya udah kamu jujur aja sama buyahmu. Kamu itu yang penting jalan lurus gitu, jangan neko-neko ke orang tua. Kak saya juga kan nanti yang bujuk-bujuk bapakmu itu nggak tanggung-tanggung kalau kamu nanti misalnya jalannya nggak bener gitu. Iya. Biar nanti beliau itu jangan menyalahkan saya gitu. Ibaratnya anak tiri itu saya kan nggak punya anak laki ya. Iya benar. Anak tiriku masya Allah sebesar-besar. Berapa lama sih butuh proses waktu untuk Umi Hanan itu akur sama anak-anak Umi Hanan itu? Nah waktu itu prosesnya anak-anak itu waktu dia itu mau menerima saya itu, yang pertama yang kecil itu masya Allah selalu ikut bapaknya ya. Anak itu waktu itu kelas 1 SD yang paling kecil, sekarang mereka itu udah kuliah kelas 2, udah kuliah ya. Udah 2 tahun. Itu yang sering subhanallah sama saya gitu. Jadi kayak anak, nggak ada yang menyangka itu anak dari istri yang tua, anak saya gitu. Itu aja pertama sama saya masya Allah, karena dia tuh sayang banget sama bapaknya ini. Abuyahnya juga kan adil juga gitu, cuman dia keseringan itu maunya kesini gitu karena ngelihat ada saudaranya kecil gitu. Dia. Untuk sementara ini istri pertama dari Abuya ini masih hidup apa? Masih hidup. Beliau juga ya pertama yang namanya siapa sih mau dimadu, tapi saya kan nggak pernah untuk meminta sama Allah untuk dimadu ya. Tapi subhanallah Allah kita mengatakan lain, Allah berencana lain buat kita gitu ya. Jadi kita alhamdulillah menerima apa adanya yang sudah diridhoi Allah gitu, dikehendak Allah. Untuk proses saya sama anak-anak itu dulu masya Allah ya membutuhkan waktu ya cukup lumayan aja gitu masya Allah sampai berapa ya 3 tahun anak-anak itu baru dia itu menerima bener-bener gitu. Menerima Umi Hanan sebagai ibunya. Iya gitu. Wajar lah gitu, yang namanya bukan kita yang mengandung gitu. Benar sekali. Sedangkan kita yang mengandung kalau kurang didikan ya subhanallah ada aja kan? Benar. Nggak denger lah inilah gitu. Saya cuma hanya bisa berdoa dan berdoa nggak ada habis-habisnya siang malam itu berdoa ya. Biar bagaimana saya itu rukun sama si istrinya, si yang tua dan anak-anak si babah itu menerima saya di hadapan dia yang untuk berkenalan yang setiap hari sama kita yang di suasana di rumah itu gitu ya. Masya Allah. Terus anak-anak itu kan udah pada ada yang kawin gitu, udah besar-besar masya Allah. Sebenarnya dulu sebelum wafatnya mertua, apakah dulu itu Umi Hanan itu bareng sama mertua tinggal di sini itu? Karena si mertua kan Allah yarhamu, dia nggak punya selain beliau ini anaknya laki. Terus kan dia itu ikut si babahnya gitu. Dia kan beliau juga suaminya sudah wafat gitu. Tinggal si uminya gitu. Terus si umi itu alhamdulillah sama saya itu nyaman karena saya itu nggak pernah membedakan dari ibu saya, apalagi dia tua. Si ibu itu sampai saya mandiin, sampai maaf ya saya juga gantiin pampres karena si umi juga udah tua gitu. Tapi si umi itu alhamdulillah orangnya baik, nggak cerewet gitu. Nggak pernah lupa juga alhamdulillah dari sholatnya. Ya justru itu saya seneng gitu untuk menjaga dia gitu. Karena dia masa sih saya sia-siakan, dan karena ini suami saya. Abuya, bas ana soal شوية على كيف يعني حرمة إندونيسيا بالعين أبويا، كيف يعني إندونيسيا والبنت هذا كويس ولا إيش نظافة ولا إيش ما أدري إيش يعني أنا ما في معلوم. أيوة هذا أنت بتسأل عنها كيف أخلاقها وكيف عملها وكيف معاملتها مع الأطفال. معاملتها مع الأطفال كويسة وممتازة، يعني ما تأثر عليهم ولا هذا، تحاول أنهم تعلمهم بالأدب وتعلمهم بكل الاحترام وبكل هذا، سواء الكبير ولا الصغير. بالنسبة للكبير كله بالنسبة للوالدة كانت هنا، كانت هي بترعاها يعني وبتروشها وبتعتني فيها لين أنها توفت الوالدة. والحمد لله أنها توفت الوالدة بكل خير، وهي تشكرها وتقول الحمد لله أنها هذه الآدمية كانت توقف معاها وتساعدها في دورة المياه وتساعدها في أي شيء تبغاه. هي كانت بتساعدها هي على أساس أنه تقوم بالواجب حقها، علاوة على الأطفال.
الأطفال عندنا يعني ما شاء الله عندها الآن 4 أطفال، والكبيرة فيهم تدرس في المتوسط، والباقين اللي في الابتدائي واللي في تحفيظ القرآن. Hormati awal ke والحمد لله. والحرمة برضو. وعندي كان عندي أول حرمة منها 8 أنفار هذا سجودة، ومع عيالها ومع أولادها وكل شيء. والحمد لله انه الانسان اذا ارتقى راحه وارتقى كل شيء بيقعد مع عياله ومع بناته، والحمد لله يعني صفتها طيبه سواء مع العيال حقين الاولين او مع الاخرين. هذه يقولوا طيب حتى يوم يجوا يسلموا عليها وكل شيء، وهذا ما يعني يتشنجوا منها او يقول تبعدوا عنها، يقولوا لا هذه حرمه ابونا ما نبغى مدري ايش، لا كانوا بيقربوا منها ويشاركوها في اي شيء تبغاه، حتى لو بغت شيء او هذا ممكن انه هو يقول الكلام هذا، يقول انا ابغى كذا ابغى كذا يتكلم. بس أبويا أنا ما في فهم كثير يعني soal kalau anak kali kende Umi Hana sawit terjemah. Silakan Umi Hana, apa sih yang diceritakan oleh Abuya mulai dari awal hingga sekarang? Oh ya, para sahabat-sahabat semua ya. Ngomong ke sahabat-sahabat. Si babahnya itu katanya tuh sama anak-anak itu saya alhamdulillah masalah di pembersihan di rumah itu ya biasa kalau orang Indonesia alhamdulillah ya. Gak pernah membiarkan rumah itu kotor, alhamdulillah. Iya benar sekali. Dan katanya si Abuya itu saya sama anak-anaknya itu saya nggak pernah beda jauh gitu katanya sama anak saya, walaupun sama anak dari istri yang tua gitu. Itu terus sama istri muda juga kita masya Allah akur gitu. Karena kita beda rumah gitu, nggak di sini gitu. Ya lebih bagusnya begitu aja ya. Ya sama anak-anak itu dia anak-anak ya kesini ya ke rumah si istri tua gitu. Iya, itu aja Allah. Sudah kita udah syukur gitu ya, ini sudah dikasih nikmat yang paling masya Allah jazakallah khairullah. Dan saya itu sama uminya beliau itu sebelum meninggal udah sama saya di sini dulu tuh 2 tahun. Terus beliau dulu itu kan nggak sakit-sakit seperti orang jatuh lain sih, cuman beliau itu nggak bisa jalan gitu ya karena sukar. Jadi saya yang masih umi ya, jadi si umi itu juga nggak cerewet, jadi kita itu semakin seneng gitu. Dan saya juga nggak punya ibu, sahabat-sahabat ya, nggak punya bapak, saya ini anak yatim. Iya, anak yatim piatu gitu ya, alhamdulillah. Beliau jadi juga sekarang yatim piatu gitu. Ya si umi dulu juga masya Allah selalu ngedoakan kita yang terbaik gitu. Si umi juga dulu kalau ada jamaah kesini juga dia masya Allah senang gitu ya. Si umi juga harus makan dari tangan saya gitu. Walaupun si umi dulu diambilin ya yang kerja untuk membantu di rumah itu dia nggak mau, harus Umi Hanan sendiri gitu yang bikinin dia itu putu sarapannya, dari makan siangnya, dari makan malam gitu. Bahkan kita juga karena dia udah tua, kita nggak membiarkan dia itu, beliau tidur sendiri gitu selalu bareng karena kan takut orang tua gitu ya. Iya, takut sama. Iya, jadi beliau itu anak-anaknya yang lain juga yang perempuan itu bersyukur sekali. Masya Allah saya juga sudah menganggap uminya tuh sebagai umi saya sendiri gitu. Benar sekali. Ya. Oke sahabatku, segitu aja cerita singkat dari Umi Hana. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat di luar sana. Jangan lupa dukung terus channelnya Arif Maci agar Arif Maci terus semangat untuk bikin videonya dan mengungkap fakta-fakta dari sisi lain dari Arab Saudi. Oke sahabatku, saya akhiri video saya dari kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.